Hai guys, perkenalkan nama saya Ayu Salvira Repi dengan NIM 19506016 kelas A Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Manado. Pada video ini saya ingin mereview sebuah jurnal internasional untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Seminar Pendidikan Kimia. Jurnal yang ingin saya review berjudulkan Is Case-Based Instruction Effective Enhancing High School Student Motivation Toward Chemistry? Atau dalam bahasa Indonesianya, apakah pembelajaran berbasis kasus efektif dalam meningkatkan motivasi siswa SMA terhadap kimia? Nah, yang pertama, jurnal ini dirilis pada tahun 2012. Yang kedua, penulisnya adalah Aksi, Yesden, dan Skur. Yang ketiga, jumlah kata dalam judul terdapat 12 kata. Dan yang keempat, jumlah kata abstrak terdapat 144 kata. Yang kelima, metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Yang keenam, bagian A, objek penelitian, pembelajaran berbasis kasus, dan subjek penelitian adalah siswa kelas 10. Bagian B, teknik pengambilan sampel. Dalam jurnal ini tidak dituliskan bagaimana cara pengambilan sampel. Ketujuh, variabel bebas adalah pembelajaran berbasis kasus. Yang ke-8, variabel terikat adalah motivasi belajar. Ke-9, teori-teori dalam artikel. Yang pertama ada teori motivasi. Motivasi adalah proses daripada produk. Oleh karena itu, motivasi tidak dapat diamati secara langsung, melainkan dapat disimpulkan dari perilaku seperti pilihan tugas, usaha, ketekunan, dan verbalisasi. Misalnya, saya benar-benar ingin mengerjakan ini. Berikut motivasi didefinisikan sebagai proses di mana aktivitas yang diarahkan pada tujuan, dihasut, dan berkelanjutan. Berikut motivasi dan pembelajaran berbasis kasus. Menurut Dori dan Horschowitz pada tahun 1999 menyatakan bahwa pembelajaran berbasis kasus meningkatkan motivasi siswa dengan menampilkan pentingnya isu tentang situasi kehidupan nyata. Berikut secara umum pembelajaran berbasis kasus meningkatkan minat dan kesenangan siswa terhadap pembelajaran. Ke-11, identifikasi perlakuan. Nah, dalam penelitian ini dilakukan di sebuah sekolah menengah Anatolia selama tahun ajaran 2008 sampai 2009 selama 12 minggu selama pengajaran topik gas. 45 siswa kelas 10 berpartisipasi dalam penelitian ini. Di sekolah, salah satu dari dua kelas dari guru yang sama secara acak ditugaskan sebagai eksperimen dan kelas lainnya sebagai kelompok kontrol. Semua kelompok siswa mengikuti kurikulum nasional yang sama, mempelajari konsep yang sama tetapi dengan metode yang berbeda. Kedua kelompok siswa diberikan MSLQ sebagai pre dan post test untuk menentukan apakah akan ada perbedaan yang signifikan antara kelompok. Waktu kelas adalah 45 menit. Nah, siswa dalam kelompok kontrol diajar dengan instruksi yang dirancang secara tradisional. Di kelas ini, pengajaran hanya didasarkan pada ekspresi guru dan buku teks dan lembar kerja yang disiapkan. Dalam kelompok eksperimen, siswa disajikan kasus dengan format kelompok kecil mengenai mengingat studi Flynn and Klein. Pekerjaan mereka menunjukkan bahwa siswa diinstruksikan dengan kasus-kasus seperti bekerja dalam kelompok kecil, lebih dari bekerja secara individu, dan lebih jauh lagi mereka percaya bahwa pembelajaran mereka berkembang dalam kelompok. Berikut yang ke-12, identifikasi instrumen. Nah, identifikasi instrumen dalam penelitian ini menggunakan instrumen MSLQ atau strategi motivasi untuk belajar kuesioner. MSLQ adalah kuesioner laporan diri yang dikembangkan untuk khusus perguruan tinggi untuk mengevaluasi orientasi motivasi siswa dan pengalaman strategi pembelajaran yang berbeda. MSLQ adalah skala Likert 7 poin dari sama sekali tidak benar untuk saya hingga sangat benar untuk saya. Dengan demikian, mengukur konstruksi motivasi dan strategi pembelajaran siswa. Pada dasarnya ada dua bagian utama dalam MSLQ, bagian motivasi dan bagian strategi pembelajaran. Dalam studi saat ini, hanya bagian motivasi dari
MSLQ yang digunakan untuk menentukan perubahan motivasi yang dirasakan siswa untuk siswa kelompok eksperimen dan kontrol. Di bagian motivasi, tujuan dan nilai keyakinan siswa untuk kursus, keyakinan mereka tentang keterampilan mereka untuk berhasil, dan kecemasan mereka tentang tes dan kursus dievaluasi oleh 31 item. MSLQ berisi 6 subjudul. Yang pertama, orientasi tujuan intrinsik. Yang kedua, orientasi tujuan ekstrinsik. Yang ketiga, nilai tugas. Yang keempat, kontrol keyakinan belajar. Kelima, self-efficacy untuk belajar dan kinerja. Dan keenam, kecemasan ujian. Berikut ke-13, analisis kualitatif atau kuantitatif yang digunakan. MANOVA satu arah berdasarkan skor perolehan dijalankan untuk mengevaluasi apakah ada perbedaan rata-rata yang signifikan secara statistik antara siswa EG dan CG. Sehubungan dengan variabel dependen berbasis motivasi siswa, orientasi tujuan intrinsik atau disingkat IGO, ekstrinsik orientasi tujuan atau EGO, nilai tugas atau TV, kontrol keyakinan pembelajaran atau CLB, kemanjuran diri untuk pembelajaran dan kinerja atau SELP, dan tes anxiety atau TA. Untuk tujuan ini, dapatkan nilai post-test dan pre-test. Dihitung untuk setiap variabel dependen motivasi untuk analisis skor post-test. Perlakuan digunakan sebagai variabel bebas, variabel dependen kolektif siswa IGO, EGO, TV, CLB, SELP, dan TA. Berdasarkan skor gain digunakan sebagai variabel dependen. Selanjutnya, 14, hasil dan diskusi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan statistik deskriptif sehubungan dengan IGO, EGO, TV, CLB, SELP, dan TA di seluruh kelompok eksperimen dan kontrol. Untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap persepsi motivasi siswa sebelum melakukan MANOVA satu arah berdasarkan skor gain, diuji asumsinya. Sebagian besar nilai squamous dan kurtosis dapat ditoleransi melalui asumsi normalitas multivariat. Analisis MANOVA menunjukkan pengaruh yang signifikan dari perlakuan terhadap motivasi yang dirasakan siswa. Jejak nilai sama dengan 0,377, F dalam kurung 6,38 sama dengan 3,839, P sama dengan 0,004, nilai eta kuadrat secara parsial sebesar 0,37 menunjukkan pengaruh perlakuan yang besar terhadap persepsi motivasi belajar siswa. Analisis MANOVA mengungkapkan pengaruh perlakuan yang signifikan secara statistik terhadap orientasi tujuan ekstrinsik siswa kelas 10. F 1,43 sama dengan 4,961, P kurang dari 0,05, 2 sama dengan 0,103. Nilai tugas F 1,43 sama dengan 8,768, P kurang dari 0,05, 2 sama dengan 0,167. Kontrol keyakinan belajar F 1,43 sama dengan 9,149, P kurang dari 0,05, 2 sama dengan 0,175. Efikasi diri untuk belajar dan kinerja F 1,43 sama dengan 22,782, P kurang dari 0,05, 2 sama dengan 0,346. Sedangkan tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik yang ditemukan antara siswa kelompok kontrol dan eksperimen dalam hal orientasi tujuan intrinsik. F 1,43 sama dengan 2,867, P lebih dari 0,05, dan kecemasan tes V 1,43 sama dengan 0,429, P lebih dari 0,05. Nilai kuadrat parsial eta mulai dari 0,17 hingga 0,35 menunjukkan bahwa perlakuan memiliki pengaruh besar pada nilai tugas siswa, kontrol keyakinan belajar, dan efikasi diri untuk belajar dan kinerja sementara instruksi berbasis kasus memiliki efek sedang.
yaitu 2 sama dengan 0,10 pada orientasi tujuan ekstrinsik siswa. Berikut selanjutnya ke-15, kesimpulan. Karena penelitian ini memberikan bukti efikasi instruksi berbasis kasus dalam meningkatkan orientasi tujuan ekstrinsik siswa, nilai tugas, kontrol keyakinan belajar, dan efikasi diri di kelas kimia. Ini mungkin karena sifat instruksi berbasis kasus, karena memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran melalui mendiskusikan pendapat mereka untuk memecahkan situasi kehidupan nyata. Berikut yang ke-16, apa saja yang tertulis dalam abstrak. Dalam abstrak disebutkan mengenai tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efikasi pembelajaran berbasis kasus atau CLB atas instruksi kimia yang dirancang secara tradisional atau TDCI pada persepsi motivasi siswa kelas 10 tentang kimia sebagai mata pelajaran sekolah. 2 kelas dipilih secara acak dari sebuah sekolah menengah, 1 kelas ditugaskan untuk menjadi kelompok eksperimen dan yang lain ditugaskan sebagai kelompok kontrol. Sebanyak 45 siswa SMA dari kelas 10 adalah peserta penelitian, 25 eksperimen, dan 20 siswa kelompok kontrol. Siswa dalam kelompok eksperimen diajar instruksi berbasis kasus, sedangkan siswa kelompok kontrol menerima instruksi tradisional. Strategi motivasi untuk belajar kuesioner atau MSLQ diberikan kepada kedua kelompok siswa sebagai pra dan pasca tes untuk mengukur persepsi mereka motivasi. Hasil manova satu arah berdasarkan skor perolehan mengungkapkan bahwa CBL merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan motivasi siswa terhadap kimia. Berikut, B. Apakah sudah tepat keywordnya? Jelaskan. Nah, menurut saya sudah tepat karena dalam penelitian ini menggunakan pembelajaran berbasis kasus untuk mengetahui motivasi belajar siswa dan instrumen penelitian menggunakan MSLQ. 17. Apakah masih ada yang kurang? Dalam jurnal ini memiliki kekurangan, yaitu tidak dijelaskan secara cara pengambilan sampel. Berikut saya ikut sertakan jurnal yang saya review.
Sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.